Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Anugrah Lukito dengan uji NIM 023 dari kelas A Indralaya akan mempresentasikan tentang uji endap apung batubara atau Coal Washability Study. Nah, memiliki prinsip dasar pemisahan dengan menggunakan atau memanfaatkan perbedaan densitas relatif. Nah, salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi syarat penggunaan tertentu dengan cara mengurangi kadar abu pada batu bara, yaitu dengan cara pencucian batu bara. Nah, tingkat keberhasilan pencucian batu bara antara lain ditentukan dengan ukuran butir, karakteristik ketercucian, dan pemilihan metode atau peralatan. Nah, ujian endap apung atau coal washability study, yaitu suatu pengujian yang dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan densitas antara batu bara bersih dan batu bara kotor. Untuk melihat karakteristik ketercucian batu bara, yaitu antara lain berupa berapa bagian dari batu baranya yang memiliki densitas relatif yang rendah, menengah atau tinggi, dan kadar abu dari setiap fraksinya. Adapun tujuan uji endap apung yaitu ada untuk mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batu bara apabila dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Yang kedua itu ada mengetahui perolehan batu bara untuk fraksi tertentu. Yang ketiga ada mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian. Yang terakhir ada meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian dengan menggunakan media tertentu. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap coal washability study. Yang pertama itu ada pengambilan contoh batu bara. Yang kedua ada melakukan analisis atau tes atau uji uji ayak. Yang ketiga itu ada melakukan uji sink dan flood. Yang keempat itu ada analisis kandungan abu dan belerang. Yang kelima ada melakukan tabulasi data. Yang keenam ada menggambarkan hasil washability ke dalam kurva. Yang ketujuh ada interpretasi kurva. Nah, ini merupakan prosedur uji endap apung, di mana terdapat beberapa prosedur, yaitu yang pertama itu densitas relatif. Pengujian dilakukan di dalam densitas relatif, misal 1,3. Maka batu bara yang memiliki densitas relatif yang rendah, yang lebih besar dari 1,3 akan tenggelam, dan yang lebih kecil akan mengapung. Yang selanjutnya itu ada fraksi terapung. Fraksi yang terapung selanjutnya akan diambil dan dikeringkan, lalu ditimbang dan dianalisis kadar abunya. Yang selanjutnya ada fraksi tenggelam. Fraksi yang tenggelam akan diambil, kemudian dikeringkan dengan udara dan dimasukkan ke dalam cairan yang densitasnya relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada proses pengulangan proses. Proses keseluruhan diulangi dengan densitas relatif yang lebih tinggi. Adapun prosedur yang selanjutnya itu ada akhir uji, di mana diperoleh satu seri fraksi yang dikeringkan mulai dari yang terapung pada densitas yang rendah sampai tenggelam pada fraksi yang paling tinggi. Selanjutnya ada ditimbang. Nah, setiap fraksi yang sudah dikeringkan lalu ditimbang dan berat keseluruhannya dihitung dan dibandingkan dengan berat percontoh sebelum diuji dari perhitungan yang didapat. Nah, selanjutnya ada prosedur analisis kadar abu, di mana setiap fraksi disiapkan untuk analisis kadar abunya. Nah, prosedur yang selanjutnya yaitu digambarkan ke kurva, yaitu data persen berat dan kadar abu ditabulasi dan digambarkan ke dalam kurva ketercucian. Nah, ini merupakan peralatan uji endap apung. Yang pertama itu ada alat uji endap apung untuk fraksi minus 250 mm sampai 83 mm. Nah, ini merupakan alatnya. Yang selanjutnya itu sketsa funnel untuk partikel halus. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh soal dari kita. Next slide. Nah, ini merupakan tabel tabulasi data, di mana pada kolom pertama terdapat fraksi densitas relatif. Dan kolom kedua yaitu kolom direct, di mana persen berat setiap fraksi densitas relatif didapat dengan membagi berat setiap fraksi dengan jumlah berat keseluruhan fraksi tersebut. Selanjutnya ada kolom ketiga, yaitu kolom as total, di mana kadar abu pada setiap fraksi densitas relatif. Dari kolom 4 yaitu persen berat abu di fraksi terapung pada densitas pemisah tertentu terhadap berat contoh total. Yaitu kolom 2 dikali kolom 3 eh, dibagi 100. Itu merupakan rumus dari kolom 4. Nah, pada kolom 5
Terdapat kumulatif persen berat abu yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada kolom 4 secara kumulatif. Kolom 6 merupakan nilai kumulatif persen berat terapung, didapat dengan menjumlahkan nilai pada kolom 2 secara kumulatif. Nah, yang pada kolom 7 ada persen kadar abu dari kumulatif fraksi terapung, diperoleh dengan cara kolom 5 dibagi kolom 6 dikali 100. Nah, selanjutnya ada kolom 8, yaitu persen berat abu di dalam fraksi yang terendah pada densitas pemisah tertentu, diperoleh dengan jumlah kolom 4 dikurang kolom 5. Nah, kolom 9 ada kumulatif persen berat terendapkan yang sama dengan 100 dikurang kolom 6. Itu rumus dari kolom 9. Nah, kolom 10 yaitu persen kadar abu dari kumulatif fraksi yang terendapkan dengan rumus kolom 8 dibagi kolom 9 dikali 100. Nah, selanjutnya itu ada kolom 11 yaitu densitas relatifnya. Ya, selanjutnya ada kolom 12 yaitu persen berat contoh yang densitasnya relatif terletak antara 0,1 dan min 0,1 dari densitas pemisahnya dengan rumus dapat dilihat dari slide. Yang terakhir ada kolom 13 yaitu kumulatif terapung dikurangi dengan setengah persen berat fraksi terapungnya atau kolom 13 sama dengan kolom 6 dikurang kolom 2 dibagi 2. Nah, ini merupakan eh, kurva ya, kurva washability di mana interpretasinya yaitu asnya sama dengan 25,12% dan amount of discardnya itu sama dengan 12%, S content of discardnya 85%, spreading the relative density-nya didapat 1,7, near density materialnya didapat 15%, serta uh, separation-nya yaitu moderat atau sedang. Jadi dapat disimpulkan metode yang cocok itu uh, jig. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.